Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wahai sohibul iman, tahukah kamu tentang tata cara ruqyah yang benar? Ruqyah bukan pengobatan alternatif. Justru seharusnya menjadi pilihan pertama pengobatan tatkala seorang muslim tertimpa penyakit. Sebagai sarana penyembuhan, ruqyah tidak boleh diremehkan keberadaannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis gangguan setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Karena demikian pentingnya penyembuhan dengan ruqyah ini, maka setiap kaum muslimin semestinya mengetahui tata cara yang benar, agar saat melakukan ruqyah tidak menyimpang dari kaidah syar'i. Tata cara meruqyah adalah sebagai berikut. 1. Keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah. 2. Ruqyah harus dengan Al-Quran, hadits atau dengan nama dan sifat Allah, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. 3. Mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah saat membaca dan berdoa. 4. Membaca surat Al-Fatihah dan meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Dan seluruh Al-Quran, pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya, tentu akan lebih berpengaruh. 5. Menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran dan doa yang sedang dibaca. 6. Orang yang meruqyah hendaknya memperdengarkan bacaan ruqyahnya, baik yang berupa ayat Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahwa ruqyah yang dibacakan sesuai dengan syariat. 7. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah. Masalah ini, menurut Syekh Al-Utsaimin mengandung kelonggaran. Caranya, dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah. Aisyah pernah ditanya tentang tiupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meruqyah. Ia menjawab, seperti tiupan orang yang makan kismis, tidak ada air ludahnya yang keluar. Hadis riwayat Muslim, Kitab As-Salam, 14.182. Atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah sebagaimana dijelaskan dalam hadits, Alaqah bin Syahar As-Salidhi, tatkala ia meruqyah seseorang yang gila, ia mengatakan, maka aku membacakan Al-Fatihah padanya selama 3 hari, pagi dan sore. Setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan. Hadis riwayat Abu Dawud, 4 nomor 3901 dan Al-Fathu Ar-Rabbani, 17 nomor 184. 8. Jika meniupkan ke dalam media yang berisi air atau lainnya, tidak masalah. Untuk media yang paling baik ditiup adalah minyak zaitun. Disebutkan dalam hadits Malik bin Rabi'ah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun, dan olesi tubuh dengannya. Sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh berkah. 9. Mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Ini berdasarkan hadits Aisyah, ia berkata, Rasulullah, tatkala dihadapkan pada seseorang yang mengeluh kesakitan, beliau mengusapnya dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim, Syarah An-Nawawi 14.180. Imam An-Nawawi berkata, dalam hadits ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan dan mendoakannya. Banyak riwayat yang syahih tentang itu yang telah aku himpun dalam kitab Al-Adskar. Dan menurut Syekh Al-Utsaimin berkata, tindakan yang dilakukan sebagian orang saat meruqyah dengan memegangi telapak tangan orang yang sakit atau anggota tubuh tertentu untuk dibacakan kepadanya, maka tidak ada dasarnya sama sekali. 10. Bagi orang yang meruqyah diri sendiri, letakkan tangan di tempat yang dikeluhkan seraya mengatakan Bismillah sebanyak 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dan aku takuti. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam setiap usapan, doa tersebut diulangi sampai 7 kali. Atau membaca, aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dari rasa sakitku ini. Apabila rasa sakit terdapat di seluruh tubuh, caranya dengan meniup 2 telapak tangan dan mengusapkan ke wajah si sakit dengan keduanya. 11. Bila penyakit terdapat di salah satu bagian tubuh, kepala, kaki atau tangan misalnya, maka dibacakan pada tempat tersebut. Disebutkan dalam hadits Muhammad bin Hathib al-Jumahi dari ibunya, Ummu Jamil binti al-Jalal,
ia berkata, aku datang bersamamu dari Habasyah. Tatkala engkau telah sampai di Madinah semalam atau 2 malam, aku hendak memasak untukmu, tetapi kayu bakar habis. Aku pun keluar untuk mencarinya. Kemudian bejana tersentuh tanganku dan berguling menimpa lenganmu. Maka aku membawamu ke hadapan Nabi. Aku berkata, kupertaruhkan engkau dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, ini Muhammad bin Hatib. Beliau meludah di mulutmu dan mengusap kepalamu serta mendoakanmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih meludahi kedua tanganmu seraya membaca doa. Hilangkan penyakit ini wahai penguasa manusia. Sembuhkanlah, engkau maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhan MU, obat yang tidak meninggalkan penyakit. Ummu Jamil berkata, tidaklah aku berdiri bersamamu dari sisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali tanganmu telah sembuh. 12. Apabila penyakit berada di sekujur badan, atau lokasinya tidak jelas, seperti gila, dada sempit atau keluhan pada mata, maka cara mengobatinya dengan membacakan ruqyah di hadapan penderita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah orang yang mengeluhkan rasa sakit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, dia bergegas untuk membawanya dan mendudukannya di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku mendengar beliau membentenginya ta'awidz dengan surat Al-Fatihah. Apakah ruqyah hanya berlaku untuk penyakit-penyakit yang disebutkan dalam Nash atau penyakit secara umum? Dalam hadits-hadits yang membicarakan terapi ruqyah, penyakit yang disinggung adalah pengaruh mata yang jahat atau ain, penyebaran bisa racun atau humah dan penyakit namlah atau humah. Berkaitan dengan masalah ini, Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Syahih Muslim, maksudnya, ruqyah bukan berarti hanya dibolehkan pada 3 penyakit tersebut. Namun maksudnya bahwa beliau ditanya tentang 3 hal itu, dan beliau membolehkannya. Andai ditanya tentang yang lain, maka akan mengizinkannya pula. Sebab beliau sudah memberi isyarat buat selain mereka, dan beliau pun pernah meruqyah untuk selain 3 keluhan tadi. Demikian sekilas tentang tata cara ruqyah yang Sohibul Iman perlu ketahui. Insya Allah dapat memberikan manfaat dan keluarga kita semua terhindar dari gangguan syaitan laknatullah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.